Ya, pemirsa, polusi udara ibu kota terus menjadi sorotan publik. Pemprov DKI Jakarta dinilai lamban menangani masalah serius ini. Belum banyak tindakan nyata, sementara gugatan atas kotornya udara Jakarta dan wilayah sekitarnya telah memasuki masa persidangan. Rekan saya Ani Rahmi akan mengajak Anda untuk melihat cek fakta atau fact check berbagai wacana penanganan polusi yang dilontarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ani Rahmi, silakan. Sejak sebulan terakhir, buruknya udara ibu kota menjadi sorotan publik. Namun hingga kini harus diakui memang belum banyak upaya konkret untuk menanganinya. Tak heran jika Walhi Jakarta menyebut Pemprov lamban menangani masalah seserius ini. Buktinya gugatan yang diajukan oleh sejumlah LSM sejak 4 Juli lalu sudah memasuki masa persidangan. Pada hari ini adalah sidang pertamanya. Sementara peta jalan penanganan polusi udara belum juga disampaikan. Sejumlah solusi memang sudah disampaikan, namun secara spasial. Kita akan lihat beberapa solusi yang sudah disampaikan di antaranya. Atasi polusi udara, Anies matangkan sistem ganjil genap. Sistem ganjil genap itu juga salah satu yang akan difinalisasi. Ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Taman Suropati, Jakarta Pusat pada hari Rabu 31 Juli kemarin. Namun sayangnya tidak ada rincian lebih lanjut mengenai konsep ganjil genap yang tengah digodok ini dan akan difinalisasi. Entah sebetulnya apa yang membuat lama, namun sebetulnya bagi warga ibu kota dan sekitarnya konsep ganjil genap ini bukan barang yang baru. Bahkan sepanjang Juli hingga Oktober 2018 lalu, kebijakan ini diperluas demi kelancaran lalu lintas sepanjang pelaksanaan Asian Games dan berhasil dilaksanakan. Artinya apa? Konsep sudah ada, warga juga sudah terbiasa, lalu tunggu apa lagi? Berikutnya adalah kita lihat upaya yang dilakukan akan membudidayakan tanaman lidah mertua untuk dibagikan ke warga. Adalah pembagian tanaman ini diupayakan untuk menekan polusi udara. Pembagian sendiri rencananya akan dilaksanakan pada Agustus 2019. Saya mengutip wawancara Kompas dengan Kasubag Tata Usaha Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman atau Pusbangli, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertahanan atau KPKP DKI Jakarta. Disebutkan bahwa untuk lidah mertua tidak ada lelang. Dan untuk lidah mertua sendiri kami akan memperbanyak sendiri. Lalu untuk perbanyakan ini tidak ada anggarannya. Artinya tidak lagi membutuhkan anggaran khusus karena memang menggunakan peralatan yang sudah ada di Pusbangli sendiri. Tapi diakui juga oleh Kasubag bahwa saat ini pada saat berita ini diturunkan yaitu pada tanggal 24 Juli, artinya 1 pekan yang lalu, Pusbangli belum memiliki stok lidah mertua untuk diperbanyak. Artinya dia akan berusaha untuk mencari ke berbagai tempat lain, seperti misalnya akan mencari ke Dinas Kehutanan DKI Jakarta untuk dibudidaya atau bahkan membeli sendiri untuk dibudidayakan. Nah pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk memperbanyak tanaman lidah mertua atau dibudidayakan? Jawabannya adalah 3 bulan. Loh, katanya Agustus akan dibagi-bagikan gratis. Sekarang aja sudah 1 Agustus. Kalau masih menunggu 3 bulan lagi, artinya kan tidak Agustus dibagi-bagikannya. Artinya rencana ini harus difikirkan juga bagaimana implementasinya di lapangan. Nah permasalahannya adalah tidak hanya pengadaannya yang disoroti oleh publik, tapi efektivitas tanaman lidah mertua dalam menyerap polusi udara ibu kota juga dipertanyakan. Yang menarik adalah ini, liputan dari teman-teman Tirto. Kepada teman-teman Tirto, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andrianu, menunjukkan ada riset NASA yang digunakan sebagai rujukan, yaitu riset ini sendiri dilakukan pada tahun 1989, melibatkan ada 12 jenis tanaman hias untuk menghilangkan benzena, TCI, formaldehida, dan juga polutan udara lainnya. Dalam laporan tanaman lidah mertua memang digunakan, tapi risetnya sendiri mengatakan bahwa seperti ini. Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa ada 12 tanaman hias termasuk lidah mertua hanya bisa mengurangi sick building syndrome atau fenomena penyakit orang-orang di perkantoran pada tahun 1970-an. Namun tidak mengurangi polusi udara. Lalu pada riset-riset setelahnya yang lebih terkini, NASA sendiri membantah riset yang sudah dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu ini. Nah, lalu pohon apa yang sebetulnya efektif jika memang ingin menggunakan atau menanggulangi permasalahan polusi udara di ibu kota dengan menanam tanaman begitu? Pakar tanaman hutan kota dan jasa lingkungan Institut Pertanian Bogor, Endes Endahlan, pernah diwawancara oleh medcom.id yang disebutkan bahwa karena luasnya lidah mertua, tingginya cuma kurang lebih dari 1 meter dan lebarnya cuma 3 cm, tidak seefektif tumbuhan dan pepohonan yang tinggi dalam menyerap polusi udara.
udara. Artinya ini juga disebutkan bahwa memang pohonan yang lebih efektivitas penyerapan emisi gas buang kendaraan ini bergantung pada pertama banyaknya daun dan juga lebar luasan permukaan dari daun itu sendiri. Sementara lidah mertua ini dianggap kurang efektif untuk menyerap polutan-polutan yang ada. Lebih lanjut, sang pakar yaitu Endes menyarankan pepohonan jenis trembesi, mahoni dan juga beringin yang lebih pas untuk menyerap polutan-polutan yang ada. Dan semakin tinggi tingkat polusi di suatu wilayah, penanaman pohon juga harusnya semakin banyak. Nah, solusi berikutnya yang diungkapkan adalah penggunaan transportasi umum. Ini dilontarkan pada awal Juli 2019. Polusi udara di Jakarta memburuk, kata Anies, yuk naik transportasi umum. Artinya kita sudah mengetahui bahwa di awal Juli sudah menjadi perhatian dan sudah ada wacana untuk lebih menggiatkan untuk naik transportasi umum. Iya, semuanya saja. PNS DKI Jakarta, ya anggota dewan, ya warga, yuk naik transportasi umum. Tapi sayangnya di sini juga disebutkan ini hanya bersifat anjuran. Belum ada aturan yang khusus, ini sekedar ini sekarang anjuran karena kualitas udara saja. Nah, benarkah memang belum ada aturan yang khusus? Ternyata ada loh instruksi Gubernur nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan pribadi bagi PNS DKI Jakarta. Setiap bulan pada Jumat pertama PNS DKI Jakarta dilarang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 atau kendaraan dinas operasional. Semua pejabat dan juga pegawai harus menggunakan kendaraan umum menuju kantor masing-masing. Kendaraan dinas yang boleh digunakan dan beroperasi adalah ambulans, pemadam kebakaran, mobil Satpol PP, bus antar jemput pegawai boleh digunakan dan juga kendaraan lain untuk pelayanan masyarakat. Ketika itu gubernurnya sendiri sudah memberi contoh, memberi teladan dengan naik sepeda ke Balai Kota. Ini foto Jokowi ketika itu masih Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 pada bulan Januari. Lagi-lagi sudah ada aturannya. Objek aturannya juga sudah terbiasa, silakan beri teladan dan tunggu apa lagi? Laksanakan karena urgensi untuk penanganan buruknya udara ibu kota sudah semakin mendesak. Wahyu, kembali ke Anda. Ya, Ani Rahmi, yang jelas kalau mau naik sepeda tunggu polusi udaranya menurun dulu karena berbahaya juga untuk pernafasan. Baik, terima kasih Ani Rahmi dalam fact check tadi. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan dampak buruk polusi udara, kami telah terhubung bersama dengan Tri Handoko, Kepala Balai Besar Modifikasi Cuaca dari BPPT. Selamat siang, Pak Tri. Pak, apa solusi yang Anda tawarkan begitu untuk menangani polusi saat ini? Gini Mbak, jadi pertama sudah betul yang dilakukan Pak Gubernur bahwa memang Gubernur akan fokus pada pengurangan sumber-sumber polusi, gitu ya, karena memang sumber polusi di DKI sudah sangat tinggi. Nah, kalau dari BPPT yang bisa kita tawarkan adalah teknologi untuk mengurangi kepekatannya, ya, kepekatan harus kita kurangi. Bicara tentang polusi, maka ada tiga hal. Yang pertama adalah sumbernya, yang kedua adalah kapasitas udaranya, yang ketiga adalah faktor pembersihnya, ya. Gubernur akan mengurangi sumbernya, itu sangat bagus, ya. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Kemudian BPPT dari sisi teknologi bisa melakukan membersihkan udaranya, ya, dari faktor pembersihnya, yaitu dengan teknologi hujan buatan. Ya, kalau ada awan di Jakarta, maka akan kita hujankan awan itu sehingga hujan yang ada akan mampu membersihkan udara. Kemudian BPPT juga mempunyai teknologi rekayasa atmosfer yang bisa melakukan peningkatan kapasitas udara atau peningkatan kapasitas atmosfernya. Ya. Kita tahu bahwa ketika musim kemarau maka kapasitas udara itu sangat terbatas karena udaranya stabil. Oleh karena itu, jika kita terapkan teknologi modifikasi cuaca, maka kapasitas udara akan bisa menjadi lebih besar karena atmosfernya unstable atau tidak stabil atau labil. Nah, ini akan berimplikasi pada ruang udara yang makin besar sehingga polutan bisa berapa persen Pak untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan ini? Kita ini Pak, teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan dan teknologi untuk membongkar lapisan atmosfer itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ya, kita bekerja dengan alam sehingga memang BPPT tidak akan bisa menjanjikan sekian persen berkurang. Tetapi kita akan berusaha untuk mengurangi konsentrasi polutan tentu dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi.
ya saya kira semua upaya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, baik secara teknologi, secara peraturan, terus bersama-sama dilakukan. Pak Tri, kalau biasanya ini kan kebakaran hutan, kemudian dilakukan modifikasi hujan buatan. Kalau ini kan sumbernya adalah diduga dari asap kendaraan begitu, emisi gas buang. Nah ini kaitannya kemudian dengan diturunkannya hujan buatan dan bisa menurunkan kapasitas udara, ini seperti apa Pak? Kalau untuk kebakaran hutan, kita hanya saat ini menerapkan satu jenis teknologi, yaitu hujan buatan, ya, untuk mematikan kebakarannya, membasahi lahan gambutnya, juga membersihkan udara dari asapnya. Ya, sementara untuk polusi Jakarta, selain hujan buatan membersihkan polutannya, kita juga melakukan rekayasa atmosfernya. Atmosfer kita rekayasa supaya kapasitas udaranya menjadi tinggi, ya, sehingga polutan tersebar ke atas, sehingga padatan polutan di permukaan bagian bawah itu akan berkurang. Baik. Kemudian ini akan diterapkan, adakah fokus atau titik-titik yang akan diturunkan hujan buatan ini dan juga frekuensinya akan misalkan dilakukan setiap hari atau seminggu berapa kali begitu Pak? Jadi gini, kita belum akan melakukan itu secara pasti. Jadi kita saat ini posisinya adalah sedang berkoordinasi dengan Pemda DKI, ya. Kita sedang melakukan rancangan-rancangan bersama, kita diskusikan bersama. Kira-kira akan kita terapkan pada waktu yang berapa lama, kapan kita laksanakan, pada titik-titik mana? Karena bagaimanapun juga, tentu DKI lebih punya data yang lebih akurat terhadap titik-titik di mana gangguan itu sangat tinggi. Dan kita akan punya data terhadap bagaimana profil temperatur atmosfernya, nah sehingga itu harus kita diskusikan dulu secara matang. Saya kira kita sedang tahap persiapan bersama DKI mendiskusikan itu secara matang. Baik, kemudian kalau BPPT punya solusi yang ditawarkan untuk jangka pendek, tadi dikatakan modifikasi cuaca begitu Pak. Adakah solusi yang ditawarkan oleh BPPT terkait dengan solusi jangka panjangnya? Saya kira solusi jangka panjang yang ditawarkan BPPT banyak juga beririsan dengan yang mau dilaksanakan oleh Pemda DKI. Antara lain, kurangi penggunaan mobil pribadi, kendaraan pribadi, apalagi yang menggunakan bahan bakar fosil. Ya, gunakan angkutan umum sebanyak-banyaknya, lalu tingkatkan penggunaan mobil berbahan bakar yang ramah lingkungan, misalnya listrik. Sehingga BPPT juga sangat serius menggarap proyek-proyek yang terkait dengan kendaraan berbahan bakar listrik. Nah, di lain pihak, BPPT juga mengupayakan, menyarankan kepada DKI agar dilakukan penghijauan di semua titik yang mungkin dilaksanakan. Ya, gedung-gedung saya kira atapnya juga bisa ditanami, lahan-lahan kosong bisa ditanami. Jadi Jakarta memang harus hijau. Ya, kemudian yang berikutnya adalah buatkan pancuran-pancuran air, sirkulasi air, yang mana setiap ada sirkulasi air, dia akan bersentuhan dengan udara dan itu akan mampu menyerap atmosfer, menyerap polutan di atmosfer. Baik, Pak, tadi juga kalau tidak salah Anda mengatakan saran salah satunya penghijauan ini juga dilakukan di gedung-gedung tinggi begitu atau di rooftop begitu. Nah ini seperti apa sebenarnya efektivitasnya juga untuk mengatasi polusi udara? Saya kira sudah banyak ahli yang berbicara tentang itu. Apa kaitan antara pohon dengan polusi, dengan baik partikulat debunya maupun zat-zat beracunnya, CO2, benzana dan seterusnya. Jadi saya kira memang hijau, ya, tanaman hijau itu juga menjadi solusi yang ampuh untuk melakukan pembersihan. Ya, dia tidak akan mengurangi sumber polutan, tapi dia akan berperan dalam proses pembersihan polutannya. Ada tidak pohon-pohon khusus begitu, mungkin jenis-jenis khusus yang Anda sarankan untuk ditanam yang bisa lebih cepat untuk mengatasi polusi? Terus terang saya bukan ahli pepohonan, ya, tetapi kalau kita lihat literatur, penelitian para ahli biologi itu menunjukkan bahwa beberapa jenis pohon itu sangat efektif untuk mereduksi polutan. Untuk di dalam ruangan banyak disebutkan misalnya lidah mertua, ya. Untuk di luar ruangan misalnya banyak disebutkan juga pohon-pohon terembesi. Ya, itu saya kira bisa dilakukan. Intinya begini Mbak, kita tidak bisa berpatokan pada satu solusi mengatasi masalah ini. Tapi semua solusi, baik teknologi, baik dengan cara biologi, baik dengan peraturan dan seterusnya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang harus dilakukan. Sehingga akhirnya polusi di Jakarta bisa menjadi tereduksi secara signifikan.
Baik. Terkait dengan tadi solusi jangka pendek, kemudian jangka panjang, apakah sejauh ini sudah ada koordinasi antara pusat dan juga dengan DKI Jakarta? Koordinasi yang sudah dilakukan sudah sejauh mana ini, Pak Tri? Saya kira Pemda DKI sudah sangat aktif ya berkoordinasi dengan beberapa lembaga. Kita sendiri BPD juga sudah beberapa kali diundang rapat untuk bersama-sama berdiskusi membantu menyelesaikan permasalahan di DKI ya. Saya yakin Pemda DKI juga sedang bekerja sangat keras untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri Handoko, Kepala Balai Besar Modifikasi Cuaca dari BPPT sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu begitu ya Pak ya, hujan buatan yang akan segera diturunkan di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.